Bang, pas apa bang? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sistem PGMFI yang mana nama anggota kelompoknya itu adalah saya sendiri, Harun Al-Rashid. Baiklah, mungkin langsung saja kita masuk ke materinya, yang mana itu sistem PGMFI yang dimulai dari topik kita pada hari ini itu adalah pengertian cara kerja, komponen, kelebihan dan kekurangan, dan kerusakan dan cara mengetahui masalah kerusakan sistem PGMFI. Sistem PGMFI atau PGMFI atau Programmed Fuel Injection adalah sistem injeksi bahan bakar elektronik yang diberikan oleh Honda untuk pembakaran dalam, yang merupakan bahan bakar dalam yang memasak bahan bakar dan oksigen secara cepat. Adapun di sini letak-letak komponen dari sistem PGMFC yang mana dapat kita lihat bersama-sama. Ada DLC, sensor TP, injektor, sensor oksigen, sensor OT, sensor CKP, dan sensor ECM. Komponen-komponen sistem PGMFI yang pertama itu adalah injektor, yang mana injektor ini bekerja sesuai sinyal dari ECM untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam intake manifold. Mempunyai lubang injektor dengan diameter yang sangat kecil dengan dilengkapi filter atau saringan. Injektor ini terbagi dalam dua jenis, yaitu single hole injektor dan multi hole injektor. Komponen yang kedua yaitu adalah pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki injektor, mampu mengalirkan bahan bakar dengan tekanan yang konstan. Dengan sistem PGMFI, pompa bahan bakar umumnya terletak di dalam tangki bahan bakar. Pompa bahan bakar juga terbagi ke dalam dua jenis, yang mana yang pertama itu adalah pompa bahan bakar mekanis, yang kedua adalah pompa bahan bakar elektrik. Selanjutnya itu adalah ECM, yang mana ECM ini adalah otak dari sistem PGMFI, yang mana ECM ini adalah berfungsi untuk mengontrol semua komponen-komponen yang ada pada sistem PGMFI. Selanjutnya itu sensor-sensor yang ada pada sistem PGMFI. Yang pertama yaitu adalah sensor temperatur atau EOT dan ECT. EOT sensor ini mengukur temperatur oli mesin, sedangkan ECT untuk mengukur temperatur cairan pendingin mesin. Selanjutnya yaitu sensor IAT. Sensor IAT ini mengukur temperatur udara yang masuk ke mesin, udara yang lebih dingin, lebih padat, sehingga mengandung lebih banyak oksigen. Yang ketiga yaitu adalah sensor TPS, yang mana sensor ini mendeteksi posisi grip gas yang diputar oleh pengendara. Semakin besar bukaan grip gas, maka semakin besar sinyal yang dikirim oleh TP sensor ke ECM. Yang keempat yaitu sensor MAP, yang mana sensor ini mengukur tekanan udara absolut di dalam intake manifold. Tekanan udara dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti beban mesin dan putaran mesin. Selanjutnya yaitu sensor CKP, yang mana sensor ini mendeteksi posisi crankshaft dan kecepatan putaran mesin. Ini posisinya. Selanjutnya itu adalah sensor oksigen atau oksigen sensor, yang mana berfungsi untuk mengukur kadar oksigen di dalam gas buang. Selanjutnya itu adalah back angle sensor. Sensor ini mendeteksi kemiringan dan mengirimkan informasi ke ECU, yang mana sensor ini berfungsi ketika motor berada pada kemiringan tertentu akan mesinnya akan mati secara otomatis. Selanjutnya itu untuk cara kerja akan dilanjutkan oleh Jeki. Baik, selanjutnya yaitu untuk cara kerja.
Ketika kunci kontak on, kemudian fuel pump bekerja selama sekitar 2 detik untuk mengisi saluran bahan bakar dengan tekanan. ECM menerima sinyal dari berbagai sensor, antara lain ada sensor oksigen, sensor EOT, sensor CKP, dan sensor TP. ECM menggunakan sinyal-sinyal tersebut untuk menentukan jumlah bahan bakar yang dibutuhkan oleh mesin. Kemudian ECM mengirimkan sinyal ke injektor untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Nah, ini untuk gambar cara kerjanya seperti ini. Ini dari pompa, dari tangki, kemudian dipompa, kemudian disemprotkan di injektor ke ruang bakar. Nah, untuk keunggulan dan kekurangan, keunggulannya itu ramah lingkungan dan irit bahan bakar, dan kemudian untuk kekurangannya biaya perbaikannya lebih mahal dan ketergantungan listrik. Dan selanjutnya itu kerusakan. Kerusakan pada sensor. Sensor throttle position atau TP, sensor ini dapat aus atau kotor, menyebabkan masalah pada penyaluran bahan bakar dan akselerasi. Sensor intake air temperatur atau IAT, sensor ini dapat memberikan pembacaan yang tidak akurat, menyebabkan campuran bahan bakar dan udara yang tidak ideal. Dan selanjutnya itu sensor oksigen atau O2, sensor ini dapat aus atau kotor, menyebabkan masalah pada efisiensi bahan bakar dan emisi gas buang. Kemudian selanjutnya itu injektor, injektor tersumbat. Masalahnya pada injektor, kebanyakan yaitu injektor tersumbat, yang mana ini terjadi karena kotoran di dalam tangki bahan bakar dapat menyumbat injektor, menyebabkan aliran bahan bakar terhambat. Kemudian masalah selanjutnya dari injektor itu kebocoran injektor. Injektor yang bocor dapat menyebabkan bahan bakar menetes ke ruang bakar, menyebabkan masalah pada performa mesin dan emisi gas buang. Yang mana untuk fungsi injektor itu sendiri adalah mengkabutkan bahan bakar. Nah, karena kalau kebocoran pada injektor itu injektor tidak mengabutkan, melainkan menetes ke dalam ruang bakar sehingga performa mesin berkurang. Kemudian pada masalah kerusakan pada pompa bahan bakar lemah. Biasanya pompa bahan bakar yang lemah tidak dapat mengalirkan bahan bakar dengan tekanan yang cukup, menyebabkan masalah pada performa mesin, kebocoran, dan kemudian kebocoran pada pompa bahan bakar. Kebocoran pada pompa bahan bakar dapat menyebabkan kehilangan tekanan dan masalah pada aliran bahan bakar. Untuk masalah pada ECM atau Engine Control Module, ECM yang rusak dapat menyebabkan berbagai masalah pada sistem PGM-FI, seperti mesin tidak dapat hidup atau performa mesin yang tidak stabil. Dan selanjutnya itu cara mengetahui masalah kerusakan pada sistem PGM-FI. Data link connector atau DLC adalah jalur koneksi diagnostik untuk kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor yang digunakan untuk komunikasi antar muka alat pemindai atau scanner dengan modul pengendali atau kontrol modul, atau Anda sering menyebutnya ECM atau Engine Control Module. Pada kendaraan tertentu dan akses ke onboard diagnostik serta live data stream. DLC sudah tersedia hampir di semua kendaraan yang telah menggunakan sistem pengendali elektronik, baik pengendalian mesin, sasis, pemindah daya, maupun pada sistem lain yang ada di kendaraan. Pada sepeda motor, terutama Honda, pada umumnya DLC digunakan untuk mengakses modul pengendali mesin ECM. Baik, itulah untuk hasil dari diskusi kami. Untuk presentasi kami, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.